Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras di Karangasem masih tinggi. KPU Jembrana mengakui aplikasi Sirekap bermasalah. Penggunaan bahasa Bali kini semakin menurun. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Jembrana menggelar rapat pleno rekapitulasi sekecamatan pada hari Sabtu 17 Februari. Rapat membahas berbagai persoalan saat pemungutan suara berlangsung pada Rabu pekan lalu. KPU Jembrana mengakui hasil perhitungan suara melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap belum sempurna karena masih ditemui sejumlah kelemahan. Antara lain hasil yang tampil sangat lambat jika dibandingkan dengan sistem manual. Komisioner KPU Jembrana Saroni mengatakan, masalah yang terjadi pada aplikasi ini disebabkan salah satunya adalah kecepatan internet yang tidak berfungsi maksimal. Pada dasarnya Sirekap ini kan alat bantu sebenarnya, alat bantu publikasi untuk mempercepat hasil penghitungan yang digunakan oleh KPU sendiri. Cuman pada akhirnya saat hari kemarin, terutama di Sirekap Mobile, terjadi hambatan sehingga tidak berfungsi maksimal, terutama terkait dengan pembacaan data yang sedikit ada masalah, artinya tidak sesempurna yang kita prediksi dari awal. Ada angka yang memang tidak sesuai dengan apa yang tercatat di hasilnya. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan per kotak di setiap TPS membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Durasi tersebut kemungkinan akan semakin lama dari waktu yang sudah ditentukan pada 10 hari ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Ini angka ini bukan tulisan manual. KPU Provinsi Bali mengakui ada kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara yang mengakibatkan kesalahan penghitungan dalam aplikasi Sirekap. Kesalahan menurut KPU terjadi karena angka tidak ditulis dengan karakter huruf digital sehingga formulir C plano tidak terbaca secara benar saat pemindaian. Sirekap menggunakan teknologi untuk membaca data dalam foto formulir model C, yakni Optical Mark Recognition atau OMR untuk Sirekap Pilpres. Jika terjadi kesalahan atau ketidakakuratan pembacaan dokumen formulir model C hasil plano, KPPS tidak bisa mengkoreksi kecuali operator Sirekap PPK. Selain OMR, KPU juga menggunakan metode OCR atau Optical Character Recognition untuk Sirekap Pileg, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Teknologi ini memungkinkan KPPS mengkoreksi data di formulir C di lokasi TPS setelah diunggah, dan jika KPPS luput, maka operator Sirekap, PPK, dan KPU dapat mengkoreksinya. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan
dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital, tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah, inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu. Sejumlah pihak menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Antara lain jumlah penghitungan dalam aplikasi Sirekap tidak sesuai kenyataan. Masyarakat berharap KPU harus memastikan data hasil perolehan suara peserta pemilu dalam aplikasi Sirekap dan yang ditampilkan untuk publik melalui website pemilu2024.kpu.go.id harus akurat agar tidak terjadi keresahan di publik. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Inilah dalam proses ini ada kesalahan membaca oleh aplikasi. Rahman, dan tentu pada kegiatan hari ini yang kita hormati, PPK di 4 kecamatan di Kabupaten Bangli serentak menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan jumlah perolehan surat suara yang diperoleh masing-masing kontestan. Sesuai prosedur, rapat pleno dilakukan setelah melewati tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Seperti di Kecamatan Tebuku, rapat pleno terbuka berjalan lancar dan aman dan dihadiri seluruh pihak terkait. Petugas mengecek dengan teliti perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, lalu DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan terakhir DPRD Kabupaten Kota. KPU Bangli menargetkan tanggal 2 Maret merupakan batas akhir rekapitulasi di tingkat kecamatan. Mekanismenya kotak suara PPWP dibuka, kemudian dikeluarkan C hasil dari masing-masing jenis pemilihan. Ya, jenis pemilihan pertama dibuka dulu C hasil untuk PPWP-nya, kemudian dibaca, disandingkan dengan Sirekap. Kalau sudah sesuai, kemudian ditanyakan kepada saksi dan panwas bisa ditetapkan atau tidak untuk TPS 1 desa A misalnya. Ya, begitu seterusnya sampai dengan desa terakhir dan TPS terakhir di desa tersebut. Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, KPU dengan sejumlah pihak melakukan perhitungan di tingkat kabupaten. Sistem rekapitulasi berjenjang ini untuk menjamin keakuratan dan transparansi dalam penghitungan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.